Baik, selamat pagi pendengar podcast RRI Manokwari di manapun berada. Kita semua kembali di pagi hari ini dalam podcast edisi khusus ya. Kalau dikatakan khusus lah. Ya, kita tahu bahwa saat ini H-7 ya, jelang pemilihan kepala daerah, tepatnya di tanggal 27 November 2024. Saya Cornelia Mansora bersama Anda dalam acara podcast untuk hari ini, dan saat ini saya tidak sendiri nih. Saya sudah kedatangan tamu istimewa, tamu spesial nih. Tidak lengkap kalau kita nggak sapa. Kata pepatah, Pak, nggak kenal maka nggak sayang nih. Iya, izin Bapak menyebutkan namanya Kombes Pol Ari Nyoto Setiawan SIKMH, iya, Kasatgas Ops Wilayah Papua Barat. Saya enaknya panggil Papua apa nih? Barat. Pak Ari ya? Pak aja. Pak Ari, oke. Ya, pendengar podcast tentunya kepala Kasatgas berarti Kepala Satuan Tugas. Ya. Kepala Satuan Operasi. Tugas untuk wilayah Papua Barat. Di sini kan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya dalam pemilihan dalam pilkada nanti, ya Pak. Sebelum kita bicara lebih lanjut nih, keseharian Bapak dulu nih. Biar katakan tadi kita bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang nih. Iya, silakan Pak Ari. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya ya beserta teman dari Satgas ini, Humas, ada undangan ya untuk menghadiri kegiatan podcast di RRI Manokwari. Terima kasih waktunya. Tadi sudah disebutkan nama saya Kombes Pol Ari Nyoto Setiawan, pasti saya orang Jawa namanya. Jabatan sehari-hari saya sebagai Direktur Pembinaan Masyarakat Dirbinmas Polda Papua Barat. Kebetulan saat ini di dalam kegiatan pengamanan pilkada ini saya mendapat amanah ini sebagai Kasatgaswil, Kepala Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Operasi Papua Barat, ya, membawai 6 kabupaten ya, berarti 6 kabupaten. Tapi di sini saya lebih fokus ya untuk kegiatan pengamanan pemilihan ya, karena di provinsi, di Polda kami untuk kegiatan pengamanan pemilihan calon gubernur ya, gubernur dan calon gubernur Papua Barat. Namun tidak lepas juga kita harus membackup kegiatan di wilayah. Dari beberapa Polres ini yang di dalam lingkungan kerja Papua Barat ini, Polda Papua Barat ini tetap ada backup dari kita untuk kegiatan, karena kegiatan kampanye ini nanti calon gubernurnya sudah berjalan nih, ada 1 bulan ini kurang lebih, itu kegiatannya ada di daerah-daerah ya, di kabupaten-kabupaten begitu. Iya, Bapak, ibarat kita kan ini pesta demokrasi nih. Iya. Pesta demokrasi. Ibarat kalau kita membuat suatu kegiatan, contohnya kita mau buat pesta nih, pastikan kita harus betul-betul ada persiapan yang mantap nih, persiapan untuk biar acara itu sukses. Iya. Kembali lagi ke persiapan dari Polda Papua Barat sendiri dan juga dari Polres serta jajarannya menjelang H-7 pilkada. Jadi dari awal ya, kita dari mulai tahapan ya, masuk tahapan pilkada ini ya, dari kampanye ya, dari tanggal 25 September yang lalu itu sudah kegiatan mulai awal ya. Dari perencanaan itu sudah ada di Rendal kita, perencanaan pengendalian operasi ini dari ROOP itu sudah merencanakan semua kegiatan ini ya, baik di tingkat provinsi atau di Polda ini, kemudian sampai di kabupaten kota, yaitu yang dilaksanakan oleh Polres jajaran. Perencanaan kegiatan itu sudah dihitung sedemikian rupa ya, penggunaan personil ya. Kami sendiri dari Satgaswil ini sudah menggelar kekuatan itu dengan jumlah personil yang kita libatkan itu 796. Itu untuk Polda sendiri. Untuk Satgaswil sendiri yang di bawah saya ini ada sendiri. Itu belum yang di Polres-Polres. Nah, kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengamanan ya. Pilkada ini mulai dari tahapan kampanye yang sudah berjalan selama ini. Itu pun kegiatan kampanye yang terutama di Manokwari ya, kemudian kegiatan kampanye yang di kabupaten-kabupaten itu sudah kita laksanakan pengamanan. Artinya kita bekerja sama nih dengan Satgas yang ada di Polres, di tingkat Polres sudah sama. Jadi Satgas yang ada di Polda juga itu turun juga ke kabupaten-kabupaten untuk melaksanakan pengamanan.
Jadi kita sudah bersama-sama ya dengan di level Polres. Di situ saat ada kampanye bupati juga kita terlibat juga, pengamanan juga. Jadi ya intinya supaya kegiatan tahapan pilkada di Papua Barat ini baik gubernur ataupun pemilihan bupati dan wakil bupati semua bisa berjalan aman sesuai dengan harapan masyarakat dan kita semuanya gitu. Iya, Pak Ari katakan bahwa pengamanan ini apakah ini termasuk dengan misalnya ancaman kerawanan wilayah tertentu, misalnya kerawanan yang sering muncul di saat-saat di menjelang pilkada ini, termasuk juga ya? Ya, jadi kerawanan ya. Kalau kita kerawanan ini kalau pilkada ya memang kalau kita melihat, mohon maaf ini kerawanan wilayah. Ya kerawanan wilayah itu memang ada beberapa kategori wilayah kita ini. Ya ada beberapa daerah kita yang memang cukup rawan ya. Dianggap cukup rawan. Ada ancaman selain bukan dari kegiatan pilkada ya. Itu memang kita lebih fokus untuk pengamanan supaya nanti pada saat kegiatan pilkada ini, rangkaian pilkada ini, kampanye ataupun nanti saat pencoblosan dan sebagainya itu sudah berjalan aman. Kemudian kerawanan pilkada sendiri, ya perkarawan pilkada mungkin kalau intel kita ya, itu nanti bentrok paling ya. Itu potensi-potensi ya, yang harus kita mapping dulu, potensi-potensi kerawanan itu. Karena kita harus bicara dulu nih, potensi kerawanan ini. Contohnya ini mungkin kemarin ya, saat ada putusan, ya rekomendasi dari Bawaslu, ya kemudian yang menyatakan salah satu paslon tidak memenuhi syarat atau mungkin melanggar administrasi pelanggaran ini sudah potensi yang harus kita amankan betul kan, karena kita hindari ini permasalahannya ada di bawah ini gesekan antar pendukung, kemudian nanti potensi konflik itu yang kita antisipasi, kita betul-betul kita amankan betul. Jadi kita betul-betul memberikan atensi ya. Untuk saat ini di wilayah Papua Barat ini fak-fak. Ya, tapi tadi malam sudah ada putusan juga ya, dari KPU provinsi ya, KPU provinsi sudah menyampaikan bahwa paslon yang kemarin direkomendasikan untuk ada pelanggaran sudah diputuskan oleh KPU tadi malam. Mungkin keputusan tahun berapa belum saya ini kan sudah bisa mengikuti kembali. Jadi untuk kontestasi sudah bisa berjalan 2 paslon. Jadi semua harapannya seperti itu, aman, nggak ada konflik. Iya, semoga aman-aman saja, lancar betul. Ya Pak ya. Dan pastinya kan ini penguatan keamanan bisa dibilang di titik-titik yang krusial nih, baik itu di tempat pemungutan suara nantinya. Ya. Jadi kalau pola pengamanan sendiri, pola pengamanan TPS itu kita ada bagi 3 kategori. 3 kategori itu kategori kurang rawan dan sangat rawan. Kurang rawan sendiri itu ada penempatan personel ya. Itu kalau kurang rawan itu 1 TPS, 1 polisi di situ. Kemudian 2 linmas transip mungkin ya kalau ini. Kemudian yang rawan itu 2 TPS itu 2 Polri dan 2 linmas. Kemudian yang sangat rawan itu 1 TPS itu 2 polisi. 2 polisi di situ. Kemudian 2 linmas. Karena memang dianggap sangat rawan. Jadi polisi juga benar-benar harus ada situ ya, harus benar melaksanakan kerawanan itu. Kemudian juga pola di situ sendiri kita juga harus bekerja sama nih, yang harus ditekankan, termasuk juga kita dari perintah Bapak Kapolda kita itu membuat sistem rayonisasi pengamanan. Ya, selain pengamanan TPS itu juga rayonisasi. Jadi rayonisasi nanti itu ada di tingkat distrik pengamanannya. Itu ada dilibatkan sekitar 600 berapa personil ya, mungkin saya bisa ini 602 personil di wilayah ya seluruh kabupaten ini. Itu nanti dia membackup. Jadi seandainya ada permasalahan di tingkat distrik itu, nanti rayon ini yang akan membackup supaya nanti bisa lebih cepat pergerakannya untuk menangani permasalahan yang ada di situ. Kemudian yang ketiga juga dibuat sistem kawasan. Itu kawasannya lebih luas lagi, Bu. Kawasan lebih luas lagi nanti karena melibatkan melibatkan teman-teman dari TNI karena personelnya juga cukup banyak. Ini juga sama kegiatannya untuk membackup rayon-rayon mana nanti yang terjadi permasalahan. Jadi kita lebih cepat untuk menangani. Itu juga sudah dibuat namanya kemarin itu
apa nanti ya, rayon tadi ya, supaya nanti kita ada kepalanya di situ ya, supaya nanti berapa ini bertanggung jawab terhadap rayon atau distrik itu lebih cepat untuk penanganannya itu yang dilaksanakan. Dan menurut Pak Aris sendiri, apakah perlu dia lakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah dan juga penyelenggara pemilu? Untuk kegiatan? Iya. Udah pasti. Sudah pasti harus ya. Karena kita harus tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Ya kita karena saat ini juga ya memang sudah di undang-undang seperti itu. Untuk kegiatan sendiri kita ada lintas koordinasi ya, nanti ada kegiatan Gakumdu yang mungkin yang kita dibentuk itu, di situ ada dari kepolisian, dari kejaksaan, kemudian dari Bawaslu. Jadi di situ juga melihat ya pelanggaran-pelanggaran selain pidana, tapi itu pelanggaran-pelanggaran yang ada kaitannya dengan kegiatan pemilu. Contohnya mungkin saat ini mungkin sudah masuk masa tenang ini. Sudah masuk masa tenang, tapi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh paslon, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain banyak contoh-contoh kegiatannya. Itu termasuk nanti dalam pelanggaran pemilu. Ya, begitu. Dan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ini mengenai pergeseran nih Pak. Bagaimana pergeseran pasukan dan juga pergeseran logistik. Ini bicara mengenai logistik nih. Logistik Polda Papua Barat dan juga Polres jajaran untuk wilayah Papua Barat sendiri. Untuk logistik sendiri saat ini ya, itu sudah 1 bulan ya, 2-3 minggu yang lalu kita sudah menerima ya, surat suara ya, yang itu datangkan dari Surabaya, itu sudah datang di bandara waktu itu, dan saat ini surat suara sendiri sudah berada di gudang KPU masing-masing kabupaten. Kemarin terakhir sudah dilaporkan, jadi sudah dibagi per masing-masing TPS ya. TPS. Sudah di dalam kotak suara, kemudian sudah di dalam packing, sudah ada daftar alamatnya masing-masing. Sehingga nanti saat menjelang hari H pencoblosan, surat suara itu sudah siap untuk bergeser. Didistribusikan ya? Iya, distribusikan. Jadi teknisnya ada beberapa. Kemarin memang kita melihat kondisi alam juga di Papua Barat. Ada yang bisa mungkin lewat darat bisa ya dengan kondisi. Lewat laut juga ada, lewat air ya, air laut ya. Kemudian ada juga yang harus lewat udara. Ya ada beberapa distrik, contoh di Tambro ini, di Wasior ya. Mereka harus menggunakan pesawat udara ya. Helikopter contohnya seperti di Tambro itu mereka harus sewa, karena memang kalau untuk mendorong H-1 misalnya ini itu tidak ada cukup waktunya, dan kondisi alam sekarang seperti tidak mungkin. Iya. Itu harus betul. Itu pun tetap harus dilaksanakan pengaman dari kita. Ya pergeseran itu surat-surat juga harus geser, dan juga dari kerjasama dengan KPU juga itu nanti ya sistemnya ada yang dijemput ya, atau KPU yang mengambil, atau mungkin dari TPS dari TPS yang mengambil, atau nanti dari tugas KPU kabupaten itu yang mendorong. Itu tergantung dari kabupaten itu sendiri yang melaksanakan untuk teknisnya. Hanya kita mengadakan pengawalan dan pengamanan surat-surat tersebut sampai di TPS benar-benar kondisinya aman. Apa itu sudah mulai didistribusikan ke tempat-tempat yang? Kalau ke TPS-nya belum ya. H-1 ya, H-1 itu sudah. Ini juga kan H-1 untuk mencegah. Kalau memang ya. Kalau hari H-nya memang cukup, dia mungkin jaraknya dekat ya, mungkin hari H itu mungkin pagi mungkin baru digeser. Tapi memang ada yang H-1 baru ini ya, karena memang jarak dengan kondisi ini. Faktor cuaca juga juga betul. Apalagi kalau untuk wilayah Papua memang itu memang tidak bisa diprediksi nih. Betul. Cuaca akhir-akhir ini. Cuacanya memang ekstrim ya di Papua Barat ini. Kadang panas, kadang hujan, ini harus kita. Tapi sudah kita prediksi, kita perhitungkan, artinya untuk kegiatan pergeseran surat suara ini yang cukup harus memang itu perhatian khusus kan kita, dengan udah memperhitungkan ya alat transportasi yang penting ini yang kita siapkan. Iya. Sekarang kalau kita mau melakukan suatu kegiatan, ini bukan perang ya. Pastinya
permainan pun harus ada pola nih. Nah, sekarang untuk dari yang Bapak pimpin nanti ini, apakah sudah ada pola pengamanan khusus untuk pilkada nanti nih? Kan kita mau ini kan harus ada pola nih agar bisa terarah. Pola itu kan membuat kita menjadi tahu bahwa arah tujuan kita tuh kemana. Silakan Pak. Kalau polanya sudah kita ikuti dengan perencanaan tadi Bu, polanya ya. Mungkin kayak seperti pengamanan tadi saya sampaikan tadi, pengamanan di TPS dengan pola seperti itu, dengan kategori rawan, sangat rawan, kurang rawan dan rawan, itu tadi sudah ada termasuk pola di situ. Kemudian pola yang digagas oleh Bapak Kapolda kita ini tadi itu pengamanan rayon. Pengamanan kawasan, itu kan pola juga itu. Pola-pola itu strategi, bagian strategi kita untuk bagaimana supaya kegiatan pemilu kada di mana nih, di wilayah Papua Barat ini bisa aman. Itu pola-pola. Nah kemudian nanti ada penyekatan tadi, itu juga ada penyekatan. Ini juga ya digagas oleh Bapak Kapolda kita, itu penyekatan supaya nanti benar-benar pelaksanaannya ini benar-benar murni, itu tidak ada apa namanya itu penambahan suara atau duplikasi apalagi suara gitu kan, supaya benar-benar sesuai dengan perhitungan ya, hak pilihnya sejumlah DPT juga hitungannya sama gitu kan, tidak ada nanti di daerah A ya karena DPT-nya 500 ya 500 mudah-mudahan gitu kan, tidak terlalu banyak pelembung. Begitu pun kan juga dengan daerah lain. Dengan ini Pak Kapolda kita menggagas dengan adanya pola penyekatan. Yang mungkin nanti malah justru saya harus disosialisasikan yang menyampaikan ke masyarakat di Papua Barat untuk pola pengamanan ini dengan pola penyekatan. Ini yang harus dipahami. Karena nanti pelaksanaannya itu tanggal 27.00 ya, mulai 00.00 itu sudah di penyekatan. Penyekatan dilaksanakan oleh personil kita dari kepolisian bergabung dengan TNI. Itu kekuatannya nanti melihat dengan situasinya di daerah-daerah. Mungkin rata-rata 10-15 orang setiap titiknya itu, titik penyekatan. Kemudian nanti berakhirnya itu nanti kita sesuaikan juga dengan selesainya pencoblosan. Kalau misalnya nanti kita monitor di wilayah Mansel nih, ya Mansel berbatasan dengan Manokwari nih, kita sekat di situ, ternyata selesainya jam 13 selesai pencoblosan, mungkin sudah kita buka. Nah, kemudian nanti ada di lain tempat mungkin selesainya jam 17 ini, ya baru kita buka. Jadi kita nanti monitor kapan selesainya pencoblosan, nanti baru kita akan buka. Ya tujuannya seperti itu. Iya. Supaya nanti tidak ada ya dari Manokwari Selatan ya, karena mungkin ada beberapa kepentingan mungkin ya saat pencoblosan masih berlangsung berjalan ini dia sudah bergeser nih, ada pengerahan massa kan nanti ke wilayah lain, itu supaya nanti benar-benar nih ya benar memang menggunakan hak pilih di daerah tersebut. Nah ini Pak, ada yang terlupakan nih, kita flashback lagi nih, apakah sudah pernah ada dilakukan edukasi atau sosialisasi untuk masyarakat mengenai keamanan dan kenyamanan untuk pemilu ini? Jadi untuk sosialisasi kita sudah sering ya, karena kita juga ada satgas-satgas kita ini, terutama satgas Binmas ya, preventif kalau kita ini, preemptif. Kemudian dari Humas juga sudah sering kali mensosialisasikan ya kegiatan kita ini, sosialisasikan untuk kegiatan dalam rangka pemilu damai ini, ya pemilu yang damai. Tapi ini perlu saya sampaikan mungkin ya melalui kegiatan podcast ini, mungkin nanti untuk titik-titiknya, gitu ya. Saya mau menitip lah di sini ya, supaya nanti juga masyarakat bisa mengetahui, sehingga bisa juga masyarakat juga udah persiapan. Artinya bukan saat nanti H-1 ya, atau mungkin pas hari hanya juga tidak ada mobilisasi atau mungkin pergeseran, ada keperluan lain. Ya mungkin saat itu juga harus bertahan dulu. Di mana dia punya hak pilih, di kabupaten mana ya di situ dulu, tunggu sebentar sampai nanti waktunya kita buka. Gitu. Ini untuk kepentingan bersama lah ya, supaya nanti pemilunya aman. Oh, titik-titik mana aja tuh Pak? Mungkin saya sampaikan. Iya, silakan. Mungkin ini karena saya ini ya sambil menunggu. Ini di Polres Fakfak sendiri, ini untuk penyekatan nih. Ini ada 30 personil. Ini ada penyekatan nih di
Jalan Raya Fakfak, Bombray. Ini SP2 Kampung Wasa Mulia, Distrik Tomage. Ini dari Polri sendiri ada 15 dan TNI ada 15. Kemudian di Polres Teluk Bintuni ya, kalau Fakfak hanya satu perbatasan dengan Bintuni saja nih. Kalau Bintuni ini ada 2 titik penyekatan di Kampung Botai, Distrik Manimeri, kemudian di kilometer 35 Distrik Aroba. Ini berkaitan dengan Fakfak. Ini ada 13 personil yang dilibatkan. Kemudian di Polres Pegunungan Arfak, ya, ini ada 2 titik penyekatan di Jalan Pegaf Manokwari di Kampung Indabri. Ya, kemudian di Jalan Pegaf yang ini yang kedua, titik kedua ini Jalan Pegaf Mansel di Kampung Sakumi. Ini pelibatan 20 personil nih, dari Polri maupun dari TNI. Kemudian di Polres Manokwari Selatan ini ada 4 titik ya, karena memang ada 4 jalur yang harus ditutup. Ini yang pertama perbatasan antara Kabupaten Mansel dengan Manokwari Kota di lokasi di Distrik Orange Bari. Ini di Jembatan Masabui. Kemudian yang kedua penyekatan Simpang Distrik Nenei. Kemudian yang ketiga penyekatan di Kampung Kaprus Distrik Tahota. Yang keempat nih perbatasan antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni di Kampung Reyop RK2 Distrik Tahota. Kemudian Polresta Manokwari. Ini 00 sampai 1300 ini ada di 3 titik. Di Trans Manokwari Sorong Distrik Sidei. Kemudian Trans Manokwari Pegaf Distrik Warmare. Kemudian Trans Manokwari Mansel Distrik Tanah Rubuh. Kemudian di Polres Kaimana ada 9 titik. Ini distrik perbatasan Kabupaten Nabire, ini di kilo 35. Kemudian yang kedua di Wosokuno, distrik Iamor, perbatasan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Kemudian yang ketiga Kampung Muri, distrik Iamor, perbatasan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Kemudian Polsek Teluk Arguni Atas, ya, ini di wilayah Polsek nih. Kampung Piku, distrik Teluk Arguni, perbatasan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Kemudian Kampung Wetuf, perbatasan distrik Teluk Arguni Atas, perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni. Kampung Manggira, distrik Teluk Arguni Bawah, perbatasan Kabupaten Fakfak. Kampung Mandiwa, distrik Teluk Arguni Bawah, perbatasan Kabupaten Fakfak. Kemudian di Polsek Kaimana, ini kawasan pelabuhan Kaimana. Yang kedua kawasan Bandara Utarum, Kabupaten Kaimana. Ini kawasan laut juga dan kawasan bandara juga disekat ya. Kemudian Polres Teluk Wondama. Ini ada di 4 titik. Kampung Sabubar, distrik Wamesa. Kemudian Kampung Yawore, distrik Naikere. Kemudian Pelabuhan Kuri Pasai Wasior. Yang keempat Bandara Wargono Wasior. Itu titik-titik penyekatan yang ada di 7 wilayah ya, 7 wilayah Polres. Ini menarik sekali pendengar podcast ya. Sudah disampaikan oleh Pak Ari tentang titik-titik lokasi penyekatan agar masyarakat juga tahu penyekatan ini penyekatan apa ya, supaya jangan mereka salah paham nih. Ternyata penyekatan untuk menjelang pilkada ini. Dan ini sudah mulai dijalankan ya Pak Arya? Atau nanti tanggal di 27 ya. Tanggal 27. Jadi penyekatan nanti ini tujuannya salah satunya tadi itu sampaikan ya, supaya untuk ya mengantisipasi mobilisasi ya atau aktivitas masyarakat pada saat hari H pencoblosan ya, dengan tujuan supaya tidak ada nanti menggunakan kecurangan itu kan sudah nyoblosnya di Kabupaten A, jangan nanti bergeser di Kabupaten B lagi ya, karena kaitannya harus benar-benar yang bersih ya pemilihannya kan, supaya nanti nggak double suaranya kan, mungkin seperti itu tujuannya. Ini Pak Ari nih, kalau Pak Ari kan selaku Kasatgas nih, kira-kira apakah ada kendala selama ini? Kendala terutama untuk jelang pilkada ini, mungkin pastikan ada kerikil-kerikil tajam nih ibaratnya nih yang
masih bisa diantisipasi atau bahkan ini masih perlu perjuangan nih untuk diterobos nih agar masalah ini bisa kita atasi bersama gitu. Kalau permasalahan selama rangkaian kegiatan pengamanan ini ya paling permasalahan ya yang bisa kita antisipasi ya. Karena memang ini sudah dengan perencanaan yang cukup matang kegiatan kita ini, artinya sudah kita perhitungkan permasalahan apa di depan yang bakalan terjadi itu kan. Seperti contohnya ya aksi-aksi ya masa mungkin kalau memang ada salah satu seperti kan di fak-fak ini kan. Kalau salah satu nanti ya ada putusan barangkali rekomendasi sudah kita siapkan. Jadi untuk pencegahannya antisipasinya sudah ada semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini ya tidak ada lah hambatan yang kelihatan ini enggak. Yang paling penting diberikan kesehatan ya Pak. Itu pasti. Karena kita dukungan penuh Bu. Iya, ya benar. Dari anggota sendiri, dari negara penuh dukungan ke kita kan. Semua hak kita juga diberikan kan, dukungan semuanya, mau vitamin, mau uang saku, uang makan, semua sudah diberikan. Jadi anggota tidak ada hambatan dalam pengamanan. Ya itu doa kita nih supaya anggota tetap sehat, bisa pengamanan itu kan. Itu karena salah satu faktor ya yang mempengaruhi supaya nanti kita bisa bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengamanan ini. Baik, Pak Ari, sebelum kita closing nih, masih ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, berarti ini sebenarnya harapan ini juga masuk statement ini. Harapan sebagai Pak Ari sendiri sebagai Kasatgas untuk wilayah Papua Barat untuk situasi Kamtipmas menjelang hari H dan juga pasca setelahnya nih. Iya. Harapan saya pemilu ini bisa berjalan dengan baik ya, tentu sesuai dengan jurdil ya, jujur dan adil, bisa berjalan sesuai dengan rencana, masyarakat juga aman, semua bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik ya. Kemudian yang pasti harus bisa menjaga keamanan ya, di wilayah Papua Barat ini juga. Kemudian harapan juga kita ke anggota kita ya semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan. Amin. Sehingga kita bisa mengawal ya pesta demokrasi di wilayah Papua Barat ini dengan baik ya, dengan sampai nanti berakhirnya kegiatan ini yang kurang lebih nanti finalnya di Februari Bu ya, pada saat pelantikan, karena sampai Februari kita kurang lebih 5 bulan ya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan ya, walaupun kegiatan memang cukup menguras energi itu ya. Ya harapannya itu ya, Papua Barat tetap aman ya, kemudian nanti hasil dari pemilu juga berdampak ya, juga dirasakan oleh masyarakat Papua Barat. Jadi tingkat provinsi ataupun nanti calon bupati atau bupati terpilih ya, di kabupaten bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, bangsa dan negara. Demikian. Dan tentunya juga diharapkan timbal balik dari masyarakat juga Pak ya. Ya itu yang ya. Oke, karena tidak bisa jalan sendiri nih, karena dari pengamanan sudah siap nih, tapi kalau masyarakatnya sendiri ya jadi harus kolaborasi yang baik. Betul, nih Pak ya. Jadi kita harus juga mengedukasi Bu kan. Betul. Masyarakat memang ada kearifan lokal di Papua Barat nih. Karena saya juga sebelumnya di Jawa, kalau setelah di Papua ini udah punya karakteristik sendiri kan. Benar. Setiap permasalahan mungkin tidak lepas dari mungkin tuntutan-tuntutan ya, melalui aksi-aksi itu ya. Mungkin itu kearifan di Papua Barat. Tapi kita juga harus bisa cepat beradaptasi dengan itu ya, disesuaikan supaya kita kedepannya ya bisa mengadu masyarakat ya lebih baik lagi. Iya. Pak Ari, masih ada yang ingin disampaikan? Udah? Saya cukup itu. Yang penting baik. Ya masyarakat bisa memahami lah ini kegiatan yang kita laksanakan nanti ya, terutama penyekatan. Sehingga nanti tidak ada protes-protes lagi ya masyarakat. Tapi ya sudah kita secara masif nih kita sampaikan, satgas-satgas kita ini berjalan di tingkat Polda ataupun di Polres sudah menyampaikan ke masyarakat. Ini melalui podcast ini alhamdulillah bisa kita mungkin benar-benar masyarakat akan lebih memahami gitu. Ya, baik. Pendengar podcast di manapun berada, demikian obrolan kita nih dengan Pak Ari selaku Kasatgas Ops Wilayah Papua Barat. Terima kasih Pak Ari sudah berkenan hadir di studio podcast dari Manokwari. Dan saya juga masyarakat
pendengar juga berharap semoga pemilu nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tim atau rekan-rekan yang berada di pihak keamanan semua diberikan kesehatan, semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Iya. Baik, tidak terasa sudah 30 menit nih kita bersama, dan sampai di sini dulu podcast RRI Manokwari. Dan kita nanti akan jumpa lagi di topik-topik berikutnya nanti kan, ya, Pak ya. Baik. Jangan bosan-bosan datang ke sini ya Pak. Kita memenuhi undangan itu nanti. Iya. Kita hadir nanti. Baik, pendengar, tidak ada sesuatu yang instan jika kita tidak bekerja dengan baik, tidak ada usaha. Karena usaha tanpa kerja keras semuanya akan sia-sia. Saya Cordelia Mansora, terima kasih sudah bersama-sama di podcast RRI Manokwari. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.